syarat yang harus dipenuhi dalam sebuah proposal dan kaidah kebahasaan teks proposal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Berjumpa lagi dengan Lia Rizky dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 11 untuk SMA atau SMK. Nah, kali ini kita akan belajar tentang syarat yang harus dipenuhi dalam sebuah proposal dan kaidah kebahasaan teks proposal. Nah, selanjutnya tujuan pembelajaran pada pertemuan ini yang pertama, menganalisis isi teks proposal. Yang kedua, menganalisis kaidah kebahasaan teks proposal. Nah, saya akan membahas satu persatu. Silakan disimak, jangan lupa di-subscribe, kemudian like, komen, dan share ya. Terima kasih. Proposal biasanya digunakan untuk mengajukan ide, gagasan, rancangan kegiatan, rencana penelitian, ataupun hal lainnya yang memiliki tujuan untuk memecahkan masalah atau menguji hipotesis. Proposal dibuat supaya tujuan yang diinginkan bisa dicapai lewat persetujuan atau dukungan pihak lain. Menurut Karin Innabilah dalam buku Tekun Berbahasa Indonesia tahun 2020, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam sebuah proposal, yaitu yang pertama, struktur proposalnya harus jelas. Proposal harus memiliki struktur yang jelas. Artinya, proposal dibuat untuk meyakinkan orang atau pihak lainnya. Proposal harus disusun dengan tujuan yang pasti dan tidak mengandung sikap ragu-ragu. Selanjutnya, syarat yang kedua, yaitu penggunaan data yang pasti. Proposal harus menggunakan data yang pasti dalam bagian latar belakangnya. Tidak boleh menggunakan data atau angka yang tidak jelas sumbernya atau bersifat perkiraan. Nah, struktur yang ketiga yaitu penyusunan proposal harus menarik dan jelas. Proposal harus disusun semenarik dan sejelas mungkin. Contohnya, tata letak gambar dibuat semenarik mungkin dengan penjelasan yang tepat. Selanjutnya, yang keempat yaitu memperhatikan penggunaan bahasa. Proposal harus disusun dengan bahasa resmi dan baku. Dari segi penulisannya juga harus memperhatikan ejaan yang benar. Selanjutnya, saya akan membahas tentang kaidah kebahasaan proposal. Proposal dibuat agar ide, gagasan, atau rencana penelitian bisa disetujui oleh pihak penerima. Nah, kaidah kebahasaan menjadi salah satu faktor penting yang harus diperhatikan dalam penyusunan teks proposal. Ada 6 kaidah kebahasaan teks proposal yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, menggunakan istilah ilmiah. Istilah ilmiah
Yang digunakan hendaknya disesuaikan dengan bidang ilmu pengetahuannya. Contohnya, dari penjabaran teori, menggunakan istilah yang sesuai, dan lain sebagainya. Sebagai catatan, jika menggunakan istilah asing yang tidak memiliki bahasa Indonesia, harus ditulis dengan cetak miring, atau kalau tulis tangan di garis bawah. Contohnya, penggunaan nama Latin dari tanaman dan lain-lain. Kaidah yang kedua yaitu menggunakan kalimat argumentatif. Kalimat argumentatif ini berisikan pendapat dari pihak pengaju proposal. Dalam penulisannya harus disertai dengan data atau fakta yang akurat. Tujuannya untuk apa? Tujuannya agar proposal dapat lebih meyakinkan dan lebih dipercaya keakuratannya. Nah, kaidah yang kebahasaan proposal yang ketiga, menggunakan kata kerja tindakan. Kata kerja tindakan ini dibutuhkan dalam penyusunan proposal. Bentuknya bisa berupa langkah-langkah, rencana, atau metode penelitian yang akan digunakan. Penggunaan kata kerja tindakan ini juga mempermudah pihak penerima untuk memahami rencana atau metode pasti yang akan digunakan, sehingga tujuan proposalnya lebih mudah ditangkap. Selanjutnya, kaidah kebahasaan proposal yang keempat yaitu menggunakan kalimat yang mengandung perincian. Kalimat perincian ini bertujuan untuk memperjelas hal yang ingin disampaikan dalam proposal. Contohnya, terkait metode penelitian, latar belakang, tujuan, dan lain-lain. Kalimat perincian ini bisa ditulis dengan kata pertama, kedua, selanjutnya, berikutnya, dan sebagainya. Selanjutnya, kaidah kebahasaan proposal yang kelima menggunakan kalimat yang mengandung pendefinisian. Kalimat pendefinisian ini bertujuan untuk mendefinisikan suatu hal yang dibahas dalam proposal. Contohnya, beras adalah padi yang dikupas kulitnya. Kalimat pendefinisian bisa ditulis dengan kata adalah, ialah, merupakan, yakni, yaitu, dan lain-lain. Nah, selanjutnya kaidah kebahasaan proposal yang terakhir atau yang keenam yaitu menggunakan kalimat yang bermakna lugas atau denotasi. Kalimat denotasi bertujuan supaya isi proposalnya tidak ambigu atau bermakna ganda. Maka dari itu, pemilihan kata atau kalimatnya harus jelas. Jika tidak, akan terjadi kesalahpahaman karena pihak penerima proposal tidak mengerti makna atau maksud sebenarnya. Contohnya, ayam berkembang biak dengan cara bertelur, sedangkan sapi berkembang biak dengan cara melahirkan. Sudah paham tentang apa yang saya sampaikan tentang syarat yang harus dipenuhi dalam sebuah proposal dan kaidah kebahasaan pada teks proposal. Jika belum paham, silakan tulis di kolom komentar di bawah ini. Sebutkan nama dan kelas, kemudian baru pertanyaannya tentang apa ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Semoga bermanfaat untuk saya dan kalian. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.